Shalom jemaat semuanya. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam saat teduh pada hari ini, Jumat 26 Agustus. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan mengingat janjinya. Bacaannya terambil dari 2 Tawarik pasal 21. Saya akan bacakan bagi kita semuanya ayat ke-7. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya
dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat semuanya, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-21 ini, kita melihat bahwa Yehuda mempunyai seorang raja yang baru. Namanya adalah Raja Yoram. Raja Yoram itu adalah anak sulung dari seorang raja yang namanya adalah Raja Yosafat. Kalau papanya Yoram, yaitu Raja Yosafat, adalah seorang raja yang begitu baik dan taat kepada Tuhan. Dan Yosafat ini melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi anak sulungnya, yaitu raja yang baru ini yang bernama Yoram, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yoram ini melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Yoram ini membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saudara sekalian, orang-orang yang menjadi saudara dari Yoram itu semua dibinasakan oleh dia. Lalu para pembesar-pembesar kerajaan yang adalah pembesar-pembesar kerajaan kepercayaan ayahnya yaitu Yosafat, semuanya dihabisi, semuanya dibunuh oleh Yoram. Maka saudara sekalian, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Yoram ini sungguh-sungguh merupakan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoram, ternyata Tuhan masih mengingat janjinya. Apa buktinya? Buktinya adalah di dalam ayat 7 yang barusan saya bacakan tadi. Saudara sekalian, pada waktu itu ketika Tuhan menemui orang-orang yang berbuat jahat, raja yang berbuat jahat bahkan mengajak para rakyatnya berbuat jahat, mereka akan dihabiskan juga oleh Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan itu tetap memegang perjanjiannya, karena dia, Tuhan, tidak mau memusnahkan keluarga Daud. Artinya adalah orang-orang yang tetap bersandar kepada Tuhan. Artinya adalah orang-orang yang tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan memelihara mereka. Dan betul saudara, ketika kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, pada saat itu mereka sedang melawan bangsa Edom. Semua orang yang berbuat jahat dibinasakan melalui orang-orang Edom. Tetapi orang-orang yang tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita. Memang kita bisa hidup di lingkungan orang-orang yang tidak benar. Kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang berdosa. Tetapi kita mengingat, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang setia kepada janjinya. Dan itulah yang diberikannya bagi setiap kita, anak-anak Tuhan dan kita sebagai umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu untuk kami melihat bahwa Tuhan senantiasa memelihara janjinya dengan setiap kami umat Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan supaya kami dapat tetap percaya, bersandar kepada kesetiaan janji Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.